wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kami hormati Ibu Kadep, Ibu Ketua Departemen, Ibu Dr. Tri Yuningsih, Mas Ardiansyah selaku host, rekan-rekan dosen, kan saya di sini hadir, ada Pak Herbasuki dan nampaknya juga ada Budi Haryani, dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa program Prodi S3 DAP yang kami hormati, yang dirahmati Allah. Puji syukur Alhamdulillah pada siang hari ini seperti yang kita rencanakan, kita bisa melaksanakan program yang kali ini kesempatan kedua dari program teman-teman di D3 di S3 DAP dalam rangka kajian Ramadan. Alhamdulillah kita diberi umur panjang, diberi kesempatan, ada waktu untuk bisa hadir di sini, dan insya Allah waktu kita bermanfaat. Shalawat salam, mari kita senantiasa panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok kelak ketika di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadir di media ya, hadir di rumah masing-masing gitu, tapi tetap hadir ada di forum ini. Alhamdulillah. Sebetulnya kemarin saya sempat menolak Bu Kadep. Lah yang punya kompetensi itu kan dari UIN katanya ada, saya kan dari umum. Tapi karena dapat perintah dari Ibu Kadep, ya udah bismillah ya. Bismillah, coba saya jalankan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan membawa kebaikan buat kita bersama. Akhirnya kemarin saya dikontak oleh Mas Ardiansyah untuk kemudian mencoba mengambil tema yang relevan, tema yang sesuai dengan kondisi pada hari ini, yakni tanggal 17 Ramadan yang biasa diperingati sebagai Nuzulul Quran. Meskipun kadang kita, ya saya sendiri juga kadang-kadang ini katanya kalau 17 Ramadan itu kan di Indonesia itu ditetapkan atau diperingati sebagai Nuzulul Quran, sementara di keterangan yang lain bahwa turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sementara biasanya Lailatul Qadar itu selalu diarahkan untuk pada kesempatan di 10 hari terakhir pada hari-hari ganjil. Nah, padahal 17 Ramadan itu kan bukan di 10 hari terakhir. Oke lah, tapi bukan tidak mungkin bahwa sebetulnya Lailatul Qadar itu tidak mesti harus ada pada 10 terakhir, karena memang dirahasiakan. Jadi awal Ramadan pun sebetulnya mungkin juga Lailatul Qadar itu terjadi. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengambil tema sebagai pembicaraan pada siang hari ini, yakni Mas Ardiansyah bisa ditampilkan. Sudah ketemu belum filenya? Belum ketemu ya Pak Ustadz. Oh, ya. Bisa dikirim ke WA atau gimana? Sebentar. Oke, saya aja. Oke. Sebentar ya. Tadi saya pilih udah ketemu. Oke, jadi tema kita itu dengan peringatan Nuzulul Quran, kita akan mencoba menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Aduh, kok hilang lagi ya? Orang lain sudah mulai berbagi.
Oke, enggak apa-apa. Jadi apa? Ya, yang biasa bisa dikirim BA bisa. Halo? Dalam? Bisa dikirim BA ke Mas Ardi, nanti Mas Ardi yang akan ngoperatori biasa, Pak. Bentar. Filenya. Sebentar, Bu. Tadi sebetulnya atau mungkin dengan meeting chat ya, Mas. Bisa tak dikirim? Lebih mudah mungkin. Boleh kalau enggak di meeting chat. Nah, ini sudah masuk nih. Oh, masih jalan-jalan Pak tadi berarti. Oke. Jadi monggo lanjut. Oke, ya. Bisa saya kendalikan, itu lewat mana ya? Biar Pak Maruf bisa take control dulu Mas Ardi. Ya, saya kontrol bisa. Atau nggak apa-apa lah, udah. Jadi dasar kita bahwa biasanya kalau kita bicara tentang turunnya Al-Qur'an, kita akan selalu mengatakan surat yang sering kita baca itu kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di dalam malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa sungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan ya. Jadi kalau nggak salah, kalau kita hitung-hitung bahwa Lailatul Qadar itu kalau dihitung 1000 bulan itu nampaknya sekitar 83 tahun ya. Artinya bahwa kita beribadah satu malam itu nilainya lebih baik daripada 83 tahun ya. Padahal usia kita belum ya, mudah-mudahan bisa sampai, tapi kalau kita melihat usia Rasul kan rata-rata atau usia Rasul 63, berarti katakanlah ya umatnya sekitar itu usianya, tapi ada juga yang sampai 90 dan seterusnya. Ya, 83 tahun kurang lebih setara pahalanya dengan beribadah satu malam. Jadi betul-betul bahwa pada malam itu, malam ketika Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud, kemudian diturunkan ke dunia melalui ayat yang pertama, yang mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu ayat yang pertama, di mana itu diceritakan bahwa ketika saat itu Rasul didatangi Jibril sampai bergetar, sampai takut ya, karena pertama kali mendapatkan wahyu semacam itu dari malaikat dalam bentuknya yang asli. Mereka Rasul bahkan mengatakan ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Nah, perintahnya Iqra, perintahnya membaca, tapi pada Rasul sendiri kan diceritakan bahwa Rasul itu sifatnya adalah ummi ya, tidak bisa membaca. Nah, itu pada pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Kemudian di keterangan yang lain bahwa Al-Qur'an diturunkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundhirin, disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Bapak Ibu masih ingat mungkin kemarin sempat ramai ya, sempat agak bertanya-tanya katanya tanggal 15 Ramadan itu sempat ramai kemarin. 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, itu ada Ad-Dukhan. Nyatanya alhamdulillah kita sampai sekarang baik-baik saja. Itu nama surat yang tadi saya sebutkan tadi, selain surat Al-Qadr, surat yang ayat yang tercantum dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam mubarakah. Malam mubarakah, bulan yang berkah itu ya, bulan Ramadan. Lebih jelas lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi di muqaddimah sudah saya sebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, yaitu bulan di mana unzila, diturunkan, fihi, di dalam bulan Ramadan, Al-Quran. Jadi sudah jelas di sini secara eksplisit jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan sebagai petunjuk bagi manusia, linnas wa bayyinatin, dan sebagai penjelas, minal huda sebagai petunjuk, wal furqan, dan pembeda ya, al-furqan pembeda.
Maka kemudian Bapak Ibu masih ingat yang ada sahabat yang disebut nama dengan sahabat Umar Faruk ya. Umar Faruk itu orangnya tegas, pembeda. Nah, Furqan. Al-Quran itu membeda mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran itu kalau di dalam bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, qara'a. Ini kalau bahasa Arab itu qara'a itu fi'il madhi, yaqra'u itu fi'il mudhari', Quran itu masdar ya. Masdar itu isim itu kata kata bendanya ya. Artinya makruh yang dibaca. Qara'a membaca, yaqra'u, qara'a itu membaca dalam waktu lampau ya. Dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Yaqra'u membaca bisa dalam waktu sekarang atau bisa dalam waktu yang akan datang, fi'il mudhari'. Dan Quran itu bacaannya. Jadi posisinya sebagai masdar dalam hal ini. Ini bacaan, makruh yang dibaca. Jadi apa yang di dalam disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bacaan yang harus kita baca, yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji dan seterusnya. Definisi secara umum bisa kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Ya, ini jadi definisi umum yang biasa kita pakai untuk menunjukkan sebenarnya Al-Quran itu apa ya. Al-Quran itu mukjizat. Memang mukjizat ini bukan main. Kalau zaman-zaman Nabi sebelum Rasul Muhammad itu mukjizatnya mukjizat yang yang mudah dilihat mata. Nabi Musa dengan tongkatnya ya kan. Dengan tongkat bisa membelah laut, kemudian bisa menjadi ular. Kalau Rasul Muhammad ini mukjizat salah satu saja ini, salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad ini bentuknya bukan dalam bentuk semacam itu, malah bentuknya adalah Al-Quran. Jadi sebagai sebuah mukjizat. Kalau kita lihat mukjizat itu azun itu artinya apes ya, apes itu celaka. Jadi maksud saya kalau orang lain dengan Al-Quran itu orang tidak akan bisa menandingi ya, menandingi. Mukjizat, jadi sesuatu yang luar biasa. Salah satu bukti bahwa Al-Quran mukjizat sampai sekarang masih terpelihara, masih apalagi dengan adanya para hafidhah, mereka yang hafal di luar kepala dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas 114 surat 30 juz itu hafal di luar kepala, itu salah satu bukti nyata bahwa Al-Quran itu mukjizat dan itu sesuai dengan janji Allah bagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan nahnu nazzalna dzikra, yang akulah yang menurunkan dzikra. Jadi selain Al-Qur'an disebut juga Alkitab, disebut juga dzikra ya. Aku yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya aku pula lah yang menjaganya ya. Salah satu bentuk menjaga kemurnian Al-Qur'an ini adalah dengan para penghafal ya. Ya, jadi Al-Qur'an itu merupakan mukjizat dan ditulis dalam mushaf, diwahyukan kepada Nabi Muhammad ya, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Melalui malaikat Jibril. Ada juga ada Bapak Ibu mungkin masih ingat juga ada yang disebut hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang langsung dari Allah oleh Nabi Muhammad, tapi bukan Al-Qur'an ya. Nah, ini Al-Qur'an itu maka di sini ditulis dalam sebuah mushaf. Mushaf seperti yang sudah sampai pada kita ya. Terutama kita mungkin kalau di Indonesia ini biasanya mushaf yang sudah ditashih oleh Kementerian Agama, sudah ditashih. Baik, sebelumnya tadi ada juga ayat Al-Qur'an, inna alaina jam'ahu wa qur'ana ya. Tadi surat Al-Qiyamah
Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ya, itu kata atau lafal Al-Qur'an yang disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Baik, kita sampai kepada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Apa itu pedoman ya? Jelas bahwa mungkin Bapak Ibu sering beli ini barang-barang elektronik atau beli mobil, beli apa. Itu kan ada buku petunjuknya ya. Pernah dibaca? Beli TV atau beli laptop, beli komputer, beli mobil. Kalau beli rumah biasanya enggak ya. Enggak ada petunjuk untuk mengoperasikan rumah. Beli televisi, beli entos setrika pun, beli setrika itu kan ada petunjuknya ya. Itu dalam skop yang mikro, dalam skop yang kecil. Nah, dalam skop keduniaan, dalam skop dunia dan akhirat, itu Allah sudah memberikan kepada kita sebagai petunjuk, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, meniti kehidupan kita sejak sebelum lahir sampai dengan kehidupan setelah kematian. Orang kalau kata para ustadz itu mengatakan bahwa dunia kita ini kan sekarang ini pada dunia ketiga ya. Ada alam barzah, kemudian ada alam kandungan, kemudian sekarang ini alam dunia, kemudian nanti sebelumnya alam azali, kemudian alam kandungan, sekarang ini alam dunia, kemudian alam barzah, menanti ketika sudah meninggal, kemudian sampai dengan hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan, dan nanti terakhir ketika semua manusia dibangkitkan, trompet dari Israfil, trompet dari Israfil itu ditiupkan kedua kali. Kalau tiupan pertama konon katanya nanti akan terjadilah hari kiamat, tiupan kedua akan jadi hari kebangkitan ya. Nah, pedoman-pedoman yang harus kita ambil dari Al-Qur'an ya, pedoman hidup itu tidak hanya dalam waktu yang singkat. Jadi kehidupan sebelum kita dilahirkan, kehidupan sebelum kita ada, ya termasuk kehidupan sejarah zaman nabi-nabi sebelumnya, bahkan kehidupan bagaimana Nabi Adam ketika saat itu ada di surga, ya, kemudian dia melanggar janji untuk tidak mendekati buah khuldi, ya, sebelum kita berada, sampai dengan nanti di Yaumil Qiyamah, di mana setiap orang itu akan dikelompokkan menjadi dua kelompok, ya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka sesuai dengan amal ibadahnya selama dia hidup. Itu semua petunjuknya tertera di dalam Al-Qur'an ya. Maka kemudian dengan Al-Qur'an ini kita akan menjadikan hidup ini sebagai sebuah pedoman. Misalnya disebutkan di dalam surat Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguh Al-Qur'an itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Al-Isra ayat 9. Kemudian di dalam ayat yang lain, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat yang sering kali kita baca ketika mungkin Bapak Ibu Yasinan, itu setelah Fatihah kita membaca surat awal-awal dari surat surat Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, la raib, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Hadza bayanul linnas, di dalam ayat yang lain, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, ya. Inilah satu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam surat Ali Imran. Hadza bayanul linnas. Inilah Al-Qur'an sebagai bayan, sebagai petunjuk penjelas ya. Tabayun misalnya Bapak Ibu sering mendengar itu, kata-kata tabayun adalah kata-kata dalam rangka untuk mencari penjelasan ya.
penjelas. Jadi Al-Qur'an itu sebagai bayanul linnas, petunjuk, penjelas bagi manusia, dan wahudan, dan petunjuk, dan ya hidayah, wa mau'idhah, dan pelajaran ya, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Baik, lanjut. Kemudian Al-Qur'an sebagai penerang yang nyata. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepadamu burhan. Itu apa? Burhan itu kebenaran ya. Kebenaran dari Tuhanmu. Burhanuddin, ada yang namanya begitu, dari Tuhanmu, dan Muhammad dan mujizatnya telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang. Burhanum mir rabbikum wa anzalna, dan telah kami turunkan kepadamu ilaikum nuran mubina. Nur yang penjelas, nur terang benderang, nur terang yang benderang. Jadi jelaslah ya, orang yang berada di dalam terang dan orang yang berada di dalam kegelapan itu akan sama sekali orang akan beda. Listrik mati tengah malam, kita bangun tidur, kita gemamakan ya, kita mau nyari pintu di mana dan sebagainya dan sebagainya. Ketika lampu hidup, kita bisa apa saja. Ketika bulan purnama itu kita bisa melakukan satu. Ketika hujan malam tidak ada cahaya rembulan, itu gelap dan sebagainya, orang akan mungkin bisa nabrak-nabrak dan sebagainya. Nah, Al-Quran itu sebagai penjelas, ya bagaimana tidak, kita menjadi jelas nyata bahwa ada kehidupan keluarga ya, misalnya diatur itu disebutkan bahwa manusia kalau beriman itu bisa saja derajatnya itu lebih tinggi dari malaikat. Tetapi sebaliknya, manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak percaya akan aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang dibangun oleh Nabi Muhammad, balhum adhal. Jadi mereka itu kal bahaim, kal an'am, balhum adhal. Mereka bahkan lebih hina, lebih jelek daripada adhal itu lebih jelek, isim tafdil itu lebih jelek daripada binatang ya. Tidak punya hukum, tidak punya aturan. Nah, kita punya hukum perkawinan, punya hukum bagaimana berinteraksi sosial, bagaimana kita harus menghormati tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu ya. Barang siapa yang beriman dan percaya kepada hari akhirat, maka falyukrim jarahu. Maka hormatilah tetanggamu. Meskipun tetangga kita berbeda keyakinan, beda agama dan sebagainya, perintah agama adalah hormati. Mereka punya hak sebagai tetangga. Nah, ini saya kira itu adalah meskipun itu tadi hadis, tapi hadis itu juga turunan dari atau penjelasan lebih lanjut daripada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an akan menjadi penerang bagi kita. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Di dalam ayat yang lain. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu minallah, dari Allah, nurun itu cahaya, wa kitabun mubin, dan juga kitab yang sebagai penjelas. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Kemudian di dalam ayat yang lain, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah, Allah telah memberi petunjuk ya. Manittaba'a ridwanahu, bagi siapa saja yang mengikuti keridhaan Allah ya. Subulas salam, jalan-jalan yang keselamatan ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, mereka keluar dari kegelapan ila nur, kepada cahaya, biidnih, dengan izin Allah, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan mereka mendapatkan petunjuk ke arah jalan yang lurus ya. Minadh-dhulumati ila nur ya, dari kegelapan menuju ke terang, seperti tulisannya Ibu Raden Ajeng Kartini ya. Baik, kemudian petunjuk Quran juga, Al-Quran tali Allah yang wajib dipegang teguh. Tali Allah ya, yang wajib dipegang teguh. Ada 3 ayat yang relevan sebagai sebuah petunjuk. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim.
maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus, ya. Innaka ala siratim mustaqim. Itu ayat yang pertama surat Zukhruf. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Imran, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-10. Kemudian yang terakhir, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat yang sangat-sangat sering dibaca oleh para mubaligh, sangat dikenal, ayat perintah untuk selalu mempererat tali persaudaraan, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu berupa agama, dan larangan untuk melakukan firaq, melakukan pisah, melakukan cerai, ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu melakukan bercerai-berai. Maka bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh, ya. Tapi sekarang ini nampaknya beda, ya. Mungkin saya kira hanya sebentar saja. Kalau kita bersatu runtuh, kemudian bercerai karena kita ada social distancing, ada physical distancing, itu katanya teguh. Kita seperti saat ini pun bentuk daripada kontra yang biasanya selalu kita katakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, tapi kita sekarang ini sendiri-sendiri di rumah masing-masing, insya Allah tetap sehat, karena amin, insya Allah karena corona kita akan bisa terhindar dari kemungkinan tertularnya COVID-19 itu karena sendiri. Ya, itu ya sedikit singgung dari ayat yang ketiga tadi, surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah teguhlah pada tali Allah berupa agama, dan janganlah kamu bercerai-berai, ya, dalam artian bahwa kita tidak boleh, ya mungkin di antara kita ada perbedaan, di antara kita ada ikhtilaf, di antara kita ada yang mungkin sholatnya tidak pakai basmalah, atau basmalahnya itu mungkin disirkan, ada yang pakai ada yang pakai kunut, ada yang enggak, ya. Ada yang tarawihnya 12 ada yang tarawihnya 8 tambah 3, kemudian ada yang tarawihnya 20 tambah 3. Sekarang ini biasanya kalau Pak Asim bilang kalau dulu pada rame saling adu argumen tentang itu. Sekarang ini tidak lagi adu argumen, karena apa? Karena katanya sholat subuhnya kesiangan, jadi sama-sama enggak anu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi perintah Allah bahwa kita diharuskan atau diperintahkan untuk selalu berpegang teguh pada tali Allah, agama Allah, dan tidak boleh bercerai-berai. Kemudian hal yang lain, bahwa Al-Quran itu sebagai penawar segala macam penyakit, ya. Syifa, Al-Quran sebagai syifa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil muttaqin. Wahai umat manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepadamu mau'izah, petunjuk atau pelajaran dari Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit. Al-Quran itu dalam posisi sebagai penyembuh dari penyakit. Mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, penyembuh dari penyakit. Penyakit itu kan ada penyakit fisik, ada penyakit hati, ya. Nah, ini Al-Quran tidak hanya penyakit hati, penyakit fisik pun kadang di kampung-kampung itu ada seorang ustadz, ada masyarakat yang sakit, kemudian minta air, kemudian didoakan dengan doa Fatihah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah kadang bisa juga sembuh, ya. Sebagai sebuah syifa, sebagai sebuah obat lima fis sudur, karena kita yakin bahwa sakit dan kesembuhan itu semuanya datang dari Allah. Kemudian ayat yang lain,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil muttaqin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ini ayat yang sering dipakai oleh almarhum Bapak Kiai Hasyim Muzadi untuk ketika membuka khutbah khutbah pembuka ya. Biasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil muttaqin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya bagi mereka Al-Quran, ya mereka nggak suka mendengar Al-Quran, mereka bahkan benci terhadap Al-Quran dan seterusnya. Kemudian ayat yang lain, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah bahwa Al-Quran itu petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dengan akan terasa sekali bahwa ketika kita membaca Al-Quran maka akan terasa bahwa hati kita itu sejuk. Sebagaimana firman yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah maka hatimu itu akan tumakninah, akan tenang, akan merasa sejuk dengan kita zikir. Nah, salah satu zikir itu bentuknya juga membaca Al-Quran ya. Dengan baca Al-Quran hati kita akan tenang. Karena semua persoalan itu sebenarnya akan kita kembalikan kepada yang punya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam sebuah ayat itu mangkana billahi wal akhir ada saya lupa saya ayatnya, bahwa orang yang beriman itu segala persoalan itu akan terpecahkan ya. Dengan beriman, dengan percaya kepada Allah, semua persoalan itu akan terpecahkan, termasuk penyakit hati, penyakit fisik dan seterusnya itu akan hilang. Oke, lanjut ya. Bisa nggak dari ini? Oke. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Lanjut. Ini udah. Oke, ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu falyaktub bainakum katibum bil adl. Nah, ini saya kira sesuatu yang Al-Quran sebagai pedoman yang sangat relevan dengan kita sebagai seorang administrator publik ya. Ayat ini saya kira relevan dengan kita karena di dalam Al-Quran itu diperintahkan bahwa wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Ya, jadi ada dokumen ya, ada dokumen. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kita tidak boleh curang, kita tidak boleh berbohong ya. Penulisan itu dengan benar ya. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman bahwa Al-Quran itu bahwa kita itu dibolehkan jual beli ya, dan riba itu diharamkan ya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan kepada kita untuk jual beli, wa harramar riba, dan tidak boleh mengharamkan riba. Kita meminjamkan kepada seseorang kemudian nanti akan dikembalikan dengan ada tambahan nilai, itu akan menjerat, akan tidak diajarkan di dalam Islam. Ini jelas pedoman Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau kita jual beli, kita membeli barang, sampai pun mungkin keuntungan kita yang akan kita dapat itu cukup banyak, tapi ya saya kira wajar saja ya, tidak boleh terlalu banyak sekali. Itu adalah asal misalnya jujur, itu saya kira boleh saja. Jadi, bahkan kadang ada itu mungkin warung-warung yang bayarnya seikhlasnya gitu, malah kadang-kadang sisanya berlipat-lipat itu nggak mau dikembalikan, itu boleh-boleh saja. Jadi halal, semacam itu halal. Kan ada
pernah itu di share di WA itu seseorang misalnya buka toko kemudian membayarnya kayak saya sendiri ada di Ngalian itu setiap hari Jumat ada warung PKL yang buka dengan mobil ya. Kalau hari Jumat itu buka, nah bayarnya itu seikhlasnya bayarnya. Bahkan mungkin tidak bayar pun nggak apa-apa. Nah tapi prakteknya kadang-kadang orang jauh lebih banyak ya, karena itu akan dimanfaatkan untuk di jalan Allah ya. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ayat yang lain yang relevan, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini ayat ini adalah surat Al-Jumu'ah yang biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Ini ayat ini biasanya saya baca kalau salat subuh pagi hari ya. Subuh itu biasanya saya baca ayat ini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah ada panggilan salat Jumat maka tinggalkan semua urusan dunia, semua pekerjaan kantor, semua perdagangan, semua jual beli ditinggalkan, fas'au ila dzikrillah. Maka segerakan kamu mendirikan salat. Tapi kemudian belum masih yang tadi ayat yang tadi ya hal ini tidak berarti bahwa hari Jumat itu selamanya orang mengenal hari Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam ya, hari penghulunya hari yang baik, karena konon hari Jumat itu hari diciptakannya Nabi Adam ya, nenek moyang kita Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Kalau agama lain hari besarnya Sabtu, agama lain hari besarnya Minggu, kita umat Islam hari besarnya adalah Jumat, di mana kita ada kewajiban setiap minggu sekali untuk melaksanakan sholat Jumat bagi yang mukim, yang tidak musafir. Meskipun pada saat ini kita sendiri banyak yang gerentes, banyak yang mengeluh kok tidak bisa Jumatan ya dan sebagainya. Tapi syariat mewajibkan kita bagi yang mukim itu setiap Jumat itu melaksanakan sholat Jumat. Jadi segeralah kamu mendatangi Jumat. Nah setelah sholat Jumat selesai, ini pedoman bahwa kita diperintahkan untuk mencari rizki, mencari fadilah, mencari untuk penghidupan kita. Setelah kita menyelesaikan sholat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kita disuruh fantashiru fil ardh. Kita disuruh untuk berpencar setelah sholat itu, jangan berlama-lama di masjid ya. Artinya ya zikir ataupun ya setelah sholat itu kan biasanya baca zikir itu ya boleh, tapi sekedarnya saja. Tapi setelah itu justru kita diperintahkan untuk fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Berpencarlah, bertebaranlah kamu sekalian di seantero bumi fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kemudian kamu cari fadlillah, mencari rezeki, mencari penghidupan ya, agar untuk bekal hidup kita. Min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Semoga kamu sekalian termasuk orang yang falah, orang yang beruntung ya, orang beruntung. La'allakum tuflihun. Baik, oke, kemudian lanjut bisa ya. Ayat yang berikutnya itu ayat perintah untuk bermusyawarah. Ya, ini ayat yang biasa dikenal orang-orang politik ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka ya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Ya, ini kan banyak sekali pada zaman Rasul itu orang-orang yang berbuat jelek ya, karena Rasul membawa ajaran ajaran Islam biasa kan, namanya sesuatu yang baru kan, mungkin orang belum tahu sehingga selalu ada resistensi. Jadi banyak yang menolak ya. Nah, diperintahkan di dalam ayat ini Rasul itu lebih baik memaafkan mereka ya. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka ya. Ini perintah untuk musyawarah. Bahkan musyawarah ini sekarang menjadi nama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Ini diambilkan dari wasyawirhum ya. Majelis itu sendiri bahasa Arab, majelis jalasa, mujalasah ya. Ra'iyah itu juga sendiri bahasa Arab. Musyawarah ini jadi kita diperintahkan untuk bermusyawarah, untuk tukar pikiran, untuk mengambil mana yang terbaik ya di antara yang ada, untuk bisa semua bisa menerima ya, karena semua bisa menerima itu akan enak daripada misalnya saling keras kepala, hatinya keras, itu akan terjadi konflik tentunya. Nah, kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah punya ketetapan hati yang kuat, punya azam, keinginan yang kuat ya, fatawakkal 'ala Allah. Maka kembalikanlah tawakal, serahkanlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mau tawakal, berserah diri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selama ini yang sudah saya sampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran, karena kita ingin, meskipun saya kira banyak sekali ayat-ayat yang masih mungkin Al-Quran itu kalau digali nggak akan habis-habis ya. Jadi banyak sekali pedoman-pedoman, misalnya pedoman tentang perkawinan ya, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba misalnya gitu, dan pedoman-pedoman yang lain. Ini saya semuanya saya ambilkan Al-Quran karena sesuai dengan tema kita, bahwa hari ini kita bertepatan dengan peringatan nuzul Quran, dan insya Allah akan kita sedapat mungkin, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan usaha kita, akan kita jadikan Al-Quran itu sebagai sebuah pedoman hidup, dan insya Allah Al-Quran itu akan kita jadikan imam ya. Jadi Al-Quran ada di depan kita, jangan sampai Al-Quran ada di belakang kita. Kalau Al-Quran akan berada di depan kita, insya Allah kita akan mengikuti Al-Quran, dan insya Allah tujuan akhirnya adalah surga. Amin. Itu jadi Al-Quran sebagai imam, sebagai sesuatu yang ada di depan kita, sebagai yang akan kita ikuti. Jangan Al-Quran itu kita jadikan di belakang kita. Nah, kalau Al-Quran itu ada di belakang kita, bisa-bisa kita diseret Al-Quran, bahkan jatuhnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang artinya kita tidak memperhatikan Al-Quran, mengacuhkan saja Al-Quran, tidak menjadi pedoman ya. Al-Quran itu ada di belakang kita kan. Kalau menjadi pedoman kan selalu ada di depan ya. Jadi imam kita akan makmum pada Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, kita akan ikutinya. Baik, kalau selama ini beberapa menit terakhir tadi saya bicara tentang Al-Quran, terakhir ini saya ingin kutip sebuah hadis yang sangat terkenal sekali juga. Hadis Rasulullah kama-qol, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an ya. Wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkan. Ini. Jadi selama ini sebisa mungkin kita belajar Al-Qur'an ya, sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu, apa yang kita sudah miliki, ilmu tentang Al-Quran itu kita ajarkan kepada orang lain, kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, kepada orang lain yang membutuhkan. Itu disebutkan oleh hadis Rasul sebagai orang yang paling baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran, tapi kemudian setelah dia belajar, tidak hanya untuk sendiri. Nah, ini kalau dia belajar hanya untuk diri sendiri, itu juga tidak baik, artinya tidak ada manfaat. Akan lebih manfaat ketika dia sudah belajar Al-Quran, sudah tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Quran itu kan ya macam-macam ya, ada tajwidnya,
ada kemudian ilmu makhrajnya, ada kemudian tafsirnya, ada balaghahnya, macam-macam ilmu-ilmu itu bisa kita kaji. Nah, setelah kita tahu, kita coba tularkan, kita coba ajarkan kepada orang lain. Itu disebutkan sebagai sebaik-baik orang. Di samping juga ada hadis yang terkenal juga, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas misalnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah orang yang paling bermanfaat, anfa'uhum linnas. Baik, dalam kaitannya dengan Al-Qur'an ini tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang kedua perintah Rasul zayyinu manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Zayyinu, hiasilah. Jadi rumah kita, manazilakum itu, manzilah itu rumah, buyut juga rumah, baitun. Seingat saya hadisnya, redaksinya manazilakum. Zayyinu manazilakum bis sholati, dengan sholat, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi kita diperintahkan ini zayyinu itu kan fi'il amar ini. Fi'il amar untuk orang banyak. Nah, kalau zayyin itu fi'il amar untuk seorang, zayyinu berarti fi'il amar untuk jamak. Wahai kaumku, hiasilah rumah-rumahmu sekalian, manazilakum itu juga jamak. Dari manzilah, manazil, manzilah, manazil. Seperti juga masjid, masajid ya jamaknya. Rumah-rumahmu, hiasilah rumah-rumahmu sekalian dengan sholat, wa qiraatil Qur'an, dan dengan membaca Al-Qur'an. Jadi kita diperintahkan untuk menghiasi rumah kita agar tidak kosong dari sholat. Nah, perintah sholat ini tentunya sholat sunnah ya. Kalau sholat rawatib, sholat wajib, ya meskipun sekarang ini juga sholat rawatib ada himbauan mengunci masjid gitu ya, sholat rawatib di rumah saja. Tapi pada kondisi umum itu sholat rawatib itu kan ada yang menghukumi sebagai fardu ain, tapi Imam Syafi'i dan yang berlaku di negeri kita, sholat jamaah di masjid itu fardunya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang melaksanakan, meskipun kita mungkin sholatnya di rumah juga enggak dosa ya, karena di masjid sudah ada yang sholat. Tapi ada juga yang berpendapat selama dia bisa harus, bahkan itu ada satu hadis yang mengatakan tentang bagaimana dengan sholat rawatib padahal orang itu buta, kemudian dia harus merangkak. Meskipun engkau merangkak, kalau kau dengar azan ya datang ke masjid ya, karena melaksanakan sholat jamaah. Tapi umumnya yang di tempat kita sholat jamaah rawatib itu dihukumi sebagai sholat sunnah, fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah ada yang menjalankan kita boleh melaksanakan. Tapi secara umum ini manazilakum zayyinu manazilakum bis sholah ini berarti sholat sunnah ya. Sebaiknya begitu memang. Jadi kita ke masjid itu ya udah sholat tahiyatul masjid aja. Sholat sunnah qobliyahnya kita di rumah. Kemudian sesampai masjid kita sholat untuk sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat rawatib qomat. Setelah itu kita bisa langsung pulang sholat sunnahnya di rumah. Itu bahkan lebih baik ya. Jadi agar rumah kita juga tidak kosong dari sholat. Selain sholat, kita diperintahkan juga menghiasi rumah kita dengan qiraatil Qur'an. Zayyinu manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an. Monggo kita khususnya di bulan Ramadan ini kita perbanyak bacaan-bacaan kita, dan yang selama ini sudah berlangsung ini kami juga di Masjid Kampus Undip Tembalang. Kampus Undip itu kan ada dua ya, Masjid Kampus Undip Tembalang sama Masjid Kampus Undip Atmodirono yang tadi malam melakukan peringatan Nuzulul Quran itu yang Masjid Atmodirono yang bawah itu Masjid YMP. Kalau biasanya sekitar jam 8 sampai jam 9 kita ada tadarus ya, tadarus membaca Al-Quran 1 juz ya, itu jam 8 sampai jam 9. Banyak profesor-profesor itu, Prof. Zenuri, Prof. Jaini, Prof. Saiful itu. Saya aja yang enggak profesor itu ikut tadarus melalui Zoom ya, program Zoom itu satu Quran. Nah, itu kita lakukan di rumah ya, kita lakukan di rumah. Nah, biasanya kita lakukan di masjid ya, biasanya kita setelah sholat tarawih, kemudian ada biasanya kultum, kemudian ada sholat witir, setelah
setelah itu biasanya kita tadarus di masjid sampai jam 10 atau setengah 10 kita pakai keluar mikrofon speaker keluar, nanti setelah itu kita berhenti. Dan biasanya itu kita laksanakan di masjid. Nah, sekarang ini dengan adanya virus ini kita lebih banyak di rumah, dan bahkan itu sebetulnya sesuai dengan perintah dari Rasul, zayyinu manazalakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Perbanyaklah atau hiasilah rumahmu dengan sholat sunnah dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Monggo kami kembalikan kepada Mas Ardiansyah. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ustadz Alfarul Marom yang telah menyampaikan pemaparannya atau tausiahnya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah beliau sangat jelas sekali menyampaikan tausiahnya begitu rinci dan juga menambah pemahaman kita tentang pentingnya kita memahami Al-Quran. Jadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang perlu kita cermati adalah bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan ditulis dan diriwayatkan dengan mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Saya kira mendengarkannya pun juga ibadah begitu Pak Ustadz ya. Jadi bukan hanya membaca, mendengarnya pun insya Allah kita dapat pahala. Kemudian ada beberapa manfaat terkait Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia, yaitu diantaranya Al-Quran menjadi petunjuk jalan lurus. Kemudian Al-Quran juga sebagai penerang yang nyata. Al-Quran merupakan tali Allah yang wajib dipegang teguh. Kemudian Al-Quran juga sebagai penawar segala penyakit. Dan juga Al-Quran itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ada beberapa hal yang menjadi manfaat Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mencatat tadi saya juga menarik bahwa apa yang disampaikan Pak Ustadz Marom tadi sangat menyentuh sekali, bahwa Al-Quran itu sebaiknya kita jadikan sebagai imam, ya, sehingga Al-Quran itu menjadi pedoman yang kita ikuti. Jadi kita ini sebagai makmun ya. Jadi Al-Quran adalah imamnya. Jadi kita mengikuti Al-Quran. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita justru yang menjadi imam gitu. Jangan sampai seperti itu. Maka Al-Quran tetap kita pegang teguh sebagai imam sehingga menjadi pedoman bagi umat manusia. Dan juga yang perlu kita lakukan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Marom bahwa yang perlu kita lakukan adalah bukan hanya membaca. Tadi disampaikan oleh beliau, selain membaca kita juga perlu mempelajari. Karena betul di dalam Al-Quran itu bukan hanya membaca Pak Ustadz ya. Jadi ada tajwid, ada ilmunya. Jadi Al-Quran itu harus dibaca secara tartil begitu ya. Jadi bukan hanya dibaca tetapi juga dipelajari. Setelah kita mempelajari barulah kita mengamalkan. Tadi beliau juga menyampaikan bahwa khairun nas anfa'ul nas, bahwa manusia yang itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah dengan upaya kita mengamalkan Al-Quran dan menyampaikan ajaran-ajaran yang baik yang ada di Al-Quran kepada manusia yang lain. Saya kira itu. Nanti setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab atau mungkin berbagi pengalaman Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami persilahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Alfarul Marom, atau mungkin ingin sharing atau berbagi pengalaman. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sami-sami. Sudah sangat jelas tadi Pak Ustadz menyampaikan. Cuman saya ingin mempertajam dan meyakinkan diri saya sendiri bahwa thalabul ilmi itu kan bagian. Mohon maaf Pak Mubarak, sampaikan namanya dulu biar sekalian kenalan dengan Pak Ustadz. Iya, mohon maaf, saya Pak Abdul Mubarak ya, Abdul Mubarak ya. Nggih, Pak Ustadz. Saya tinggal di Tembalang kalau lagi kondisi normal. Cuman ya mungkin belum sempat ketemu langsung dengan Pak Ustadz. Saya mahasiswa DAP angkatan 14 juga. Tadi untuk meyakinkan diri bahwa thalabul ilmi yang kita laksanakan di DAP lah, di DAP 14 itu kan banyak orang berpendapat bahwa thalabul ilmi kan ada fardu ain, ada fardu kifayah,
Tapi sebetulnya saya meyakini bahwa pembagian seperti itu kan sebetulnya hanya manajemen, dalam arti agar umat Islam itu tertata pembagian tugas dalam mencari ilmu. Karena memang di Al-Quran sudah jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah itu mengajarkan ilmu itu dengan kolam. Kolam itu ada lagi keterangan, mohon maaf, qayyidul ilma bil kolam. Ikatlah ilmu dengan kolam. Dengan kita menulis jurnal itu sebetulnya sudah mengikat ilmu, karena kalau tidak diikat dalam bentuk misalkan artikel dan sebagainya, itu kan pembahasannya bisa kemana-mana. Banyak orang memahami bahwa menuntut ilmu umum seperti kita kuliah di DAP sebagai sesuatu yang seolah-olah tidak wajib. Pemahaman masyarakat yang wajib itu ilmu agama, padahal ilmu Allah itu satu, tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum, karena hakikatnya ilmu Allah itu semuanya. Bahkan kalau kita niat mencari ilmu umum misalkan dengan tujuan untuk ibadah, justru itu akan bernilai akhirat gitu, seperti itu. Mohon nanti pendapatnya. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tadi sudah disampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz dzalimina illa khasara. Saya sering mendengarkan ceramah Ustadz Danu, disimpulkan bahwa banyak penyakit-penyakit fisik yang bersumber pada penyakit batin gitu. Mungkin saya akan berusaha menafsirkan apa yang saya pahami, bahwa ketika kita melaksanakan Islam secara penuh, mungkin penyakit-penyakit secara fisik pun akan berkurang. Contohnya misalkan seorang istri sering marah ke suami, itu kan secara Islam, secara pedoman Al-Quran kan tidak boleh. Tetapi ada penyakit fisik yang tidak sadar akhirnya mengundang makhluk-makhluk gaib yang mengganggu fisik orang tersebut. Mohon pendapat dari Pak Ustadz, dan barangkali teman-teman juga ingin berpendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau ditampung atau dijawab terlebih dahulu ini? Monggo nderek. Langsung tak jawab ya enggak apa-apa. Ada lagi ya enggak apa-apa. Ditampung dulu mungkin Pak Ustadz ya. Saya kira mungkin ada beberapa dari peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Monggo, mungkin dari Bu Kadep sendiri mungkin ada pertanyaan, Bu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang disampaikan sangat-sangat jelas dan refresh kembali. Mungkin beberapa waktu lalu saya ikut pengajian begitu, hampir sama, tapi ya karena kemudian berkaitan dengan kesibukan kerja kita, kemudian ya mulai lupa. Nah, ini diingatkan kembali begitu Pak Marom. Tadi saya tertarik yang itu Pak. Kita di masjid sholat tahiyatul masjid. Nah, sebelumnya misalnya kita ini qobliyah, kita di rumah. Nanti baru wajib di masjid, kemudian nanti pulang lagi baru ba'diyah. Nah, selama ini secara jujur saya sendiri kalau di masjid ya langsung tahiyatul masjid, kemudian qobliyah, ba'diyah di situ, termasuk itu sholat sunat iqomah ya, itu ya udah di rumah ya sudah tidak qobliyah, artinya di rumah ya kita tahajud, hajat, duha gitu, yang lain-lain. Nah ini monggo baiknya gimana, atau menurut Pak Marom bagaimana kok tadi kalau qobliyahnya kita di rumah, terus ini saya tadi mohon diberi Pak pencerahan yang ini aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ardi.
Baik, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Mungkin saya kira satu lagi Pak Ustadz untuk melengkapi karena hanya satu sesi kita buka pertanyaan. Jadi waktunya sebentar lagi mendekati duhur. Jadi hanya satu sesi yang kita buka. Kami persilakan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang terakhir. Monggo Pak Kandung atau yang lain kami persilahkan. Baik, saya kira cukup mungkin pertanyaannya Pak Ustadz. Kami silakan Pak Ustadz untuk pertanyaan. Baik, matur nuwun. Jadi terima kasih sekali atas pertanyaannya dari Bapak Abdul Mubarak dan Ibu Kadef Bu Triuningsih. Baik, sesuai urutan penanya saya jawab satu persatu yang tanya. Baik, Pak Abdul Mubarak tadi mengatakan bahwa mempelajari ilmu itu juga ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Kemudian bagaimana dengan belajar di DAP ya, sampai kemudian nulis jurnal dan sebagainya. Saya kira untuk penggolongan secara umum itu memang Rasul bersabda, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau nggak salah redaksinya itu jelas laki dan perempuan. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi bahwa mencari ilmu itu faridhah, fardu, wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi muslim laki maupun muslim perempuan itu hukumnya wajib. Dan kemudian tambah lagi dengan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Sin. Nah, ini diucapkan pada zaman Rasul. Pada zaman Rasul, kalau sekarang mungkin dari Cina ke Arab berapa? Kira-kira 12 jam ya pesawat atau berapa? 15 jam tergantung Cinanya dari daerah mana ya. Kalau Cina ke barat mungkin kurang dari 10 jam ya. Tapi kalau zaman Rasul di mana belum ada pesawat harus pakai onta, mungkin juga belum ada mobil, berbulan-bulan harus ditempuh. Nah, itu diperumpamakan meskipun sampai ke negeri Cina, sampai ke tempat yang jauh itu wajib. Utlubul ilma walau bisin. Bentuknya fi'il amar. Perintah itu utlub. Tolib, tolaba itu nyupre itu mencari. Nah, kemudian ada tolib itu adalah mahasiswa, siswa ya. Kalau di Afghanistan ada yang namanya Taliban itu, tolib ya. Oke, utlubul ilma, mencari ilmu, carilah ilmu meskipun sampai dengan ke negeri Cina. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Insyaallah mudah-mudahan hafalan saya tidak keliru ya. Kalau keliru ya mohon maaf. Kayaknya teks ayatnya semacam itu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang mencari ilmu beberapa derajat. Ya jelaslah orang yang pendidikannya SD, SMP sampai dengan pendidikan S3 itu kan memiliki derajat yang beda ya. Itu udah jelas kita tidak bisa disangkal lagi. Itu juga orang yang alim, orang yang tahu, santri pun bermacam-macam ya. Ada yang tingkat pengetahuannya terbatas, ada tingkat pengetahuannya kayak Gus Baha misalnya, tingkatannya kayak Gus Dur dan seterusnya. Itu tentunya lebih orang akan mengangkat derajatnya Allah akan mengangkat derajatnya lebih banyak. Nah, kaitannya dengan ilmu tadi, ilmu fardhu kifayah dan fardhu ain, memang kalau yang namanya fardhu ain itu ilmu-ilmu misalnya tentang fikih ya, tentang ilmu sholat, tentang ilmu wudhu, itu jelas ain, harus. Tetapi kalau ilmu katakanlah ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu tentang tekstil ya, kita kan diwajibkan untuk menutup aurat. Laki-laki, perempuan auratnya macam-macam. Kalau laki-laki itu auratnya hanya antara pusat dan dengkul ya. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan ya, itu auratnya macam. Nah, untuk memenuhi perintah menutup aurat itu kan harus ada ahli tentang
tekstil. Nah ini fardu kifayah. Jadi kalau salah satu di antara umat Islam sudah ada yang tahu, menguasai tentang tekstil, udah cukup ya. Kalau di antara sebagian umat Islam ada yang udah tahu tentang obat-obatan, misalnya farmasi, tentang kedokteran, udah cukup. Tidak semuanya harus tahu tentang itu. Termasuk juga ilmu agama. Saya lupa ayatnya itu. Jadi ada sebagian dari penghuni daerah, kemudian dia pergi ke mana mencari ilmu, kemudian kembali, dan itu tidak mesti semuanya harus mendalami ilmu agama. Tetapi ada juga ilmu agama yang fardu ain, yang memang harus tahu. Kayak tadi tentang bersuci misalnya, tentang hadas, tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana berwudu, ya itu fardu ain. Memang setiap orang, setiap muslim, ya tentunya sesuai dengan kemampuan ya. Katakanlah misalnya masih mu'alaf, ya masih bisa masih bertahap. Tapi mu'alaf pun banyak juga loh yang kemudian ternyata keilmuannya bahkan lebih daripada kita yang mungkin sudah Islam sejak lahir. Kadang-kadang ada juga yang mu'alaf yang memang getol mencari ilmu. Saya kira bisa saja mungkin keilmuannya bisa lebih tinggi. Kemudian tadi Ustadz Danu ya, Ustadz Danu Ustadz Danu yang ya biasanya di TVRI atau apa itu, setiap hari Senin atau apa itu, yang biasanya bahwa penyakit itu pun kadang bisa juga dari makhluk-makhluk gaib ya. Jadi pada intinya begini, Quran itu sebenarnya dengan kita membaca Quran itu insya Allah akan menjadi obat buat kita. Karena setiap huruf, setiap bahkan ada yang mengatakan kita itu cocok di juz ada, tapi ini saya boleh yakin boleh enggak itu ya. Ada ini juz yang pas, ini surat yang pas ya. Meskipun kalau yang yang orang ajarkan kepada kita itu kan malam Jumat kita harus baca Yasin, ada juga harus baca, ada juga Al-Mulk, Al-Waqiah ya, semacam itu. Jadi beberapa ayat yang istimewa juga ada, termasuk ayat kursi ya. Ayat kursi itu satu yang istimewa, dan itu akan bisa menolak godaan setan ya. Godaan jelas itu akan menolak godaan setan, dan dengan demikian itu akan menjadi kita semakin sehat. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan untuk Pak Abdul Mubarak bisa cukup jelas. Kalau enggak, yang nanti mungkin bisa disambung lagi. Dan untuk Bu Yuni, iya Bu Yuni, memang biasanya begitu. Saya dulu awal-awalnya juga begitu. Tapi ya kalau kita rubah sedikit demi sedikit, gini. Biasanya kalau udah di rumah udah naruh sajadah, udah males sholat ya. Tapi sebaiknya sih memang rumah kita kan juga punya hak. Gini. Jadi ketika kita sholat, itu sebenarnya bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi kelak. Makanya kemudian ada orang yang biasa suka berpindah-pindah. Ketika sholat sunnah tahiyatan masjid di tempat ini, mungkin nanti kalau setelah akhir mungkin di masjid pun mungkin bisa sholat bukan sholat ba'diyah ya. Tapi memang sholat sunnah itu yang mengatakan bahwa sholat sunnah itu memang sebaiknya di rumah. Nah di rumah pun itu gini, ada yang satu keterangan sebaiknya di rumah. Nah di rumah itu akan lebih baik di dalam kamar. Nah, di dalam kamar itu atau di suatu ruangan tertentu. Di suatu ruangan tertentu lebih baik lagi di dalam kamar tertentu. Nah itu ada tingkatan-tingkatan semacam itu. Ya, tapi tidak berarti bahwa kita tidak baik atau tidak boleh sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah ba'diyah di masjid, boleh-boleh saja. Daripada kalau udah di rumah males nggak melaksanakan sholat, ya lebih baik dilaksanakan di sana. Tapi memang baiknya sholat di masjid itu ya tahiyatan masjid, kan memang itu disyariatkan ya. Sebelum ketika kita masuk masjid, dan syaratnya itu belum duduk. Kalau sudah duduk tidak sah, itu artinya tidak ada lagi syariat untuk melaksanakan sholat tahiyatan masjid. Karena itu sholat menghormati masuk masjid ya. Itu.
Kalau sudah duduk kemudian sholat tahiyatul masjid, enggak bisa jadi sudah gugur kesunahannya. Terus kemudian nah ini yang sering kali di masjid kita pun dulu banyak juga orang-orang saat di mana azan dilantunkan sampai dengan iqomat itu adalah saat-saat yang mustajabah, saat yang di mana doa itu dikabulkan. Nah itu kadang-kadang sering orang dipakai untuk ngobrol atau dipakai untuk tanya ini itu, kadang-kadang semacam itu sesuatu yang tidak sepatutnya itu kita gunakan untuk berdoa. Bahkan orang-orang kampung biasanya dipakai untuk puji-pujian ya, untuk sholawatan, untuk doa-doa, istighfar dan seterusnya itu, karena itu memang saat-saat yang sangat mustajabah. Jadi, saat di antara azan dan iqomat itu adalah saat yang mustajabah. Seperti juga saat di mana khotib sedang duduk ketika khotbah Jumat pertama sudah selesai, kemudian akan melaksanakan khotbah kedua, itu kan ada syariat untuk duduk di antara dua khotbah, itu juga saat-saat yang mustajabah. Nah, pada saat-saat itu kita disesuaikan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kembali ke sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah, sebenarnya tidak mengapa kalau itu dilaksanakan di masjid, tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau itu dilaksanakan di rumah. Jadi rumah itu pun seperti tadi hadis Nabi, zayyinu manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat bis sholati wa qiraatil Quran, dan membaca Quran. Rumahmu itu hiasi dengan membaca Quran dan sholat sunnah. Ya. Untuk wajibnya biarlah dilaksanakan di masjid secara berjamaah, karena jamaah itu kan 27 derajat lebih baik. Sab'atun wa isyruna darajatan. Itu sholatul jamaah afdalu min sholatil fardi bisab'in wa isyruna darajatan. Lebih baik 20 derajat dibanding sholat sendiri di rumah, ya. Itu sholat jamaah. Baik, itu mudah-mudahan bisa jelas. Begitu, Mas Ardiansah. Ji Pak Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya. Mas Ardi. Ji Bu, monggo Bu. Sedikit ini Pak Marom. Tadi itu kan ada sholat sunat itu sholat sunnah azan atau sholat sunnah iqomat ya Pak? Kalau saya pernah baca kok namanya sholat sunnah azan ya? Kalau sholat sunnah itu sholat sunnah wudhu Bu. Habis wudhu kita sholat sunnah ada. Tapi kalau azan enggak. Kalau azan enggak ada misalnya sholat sunnah. Ya sholat sunnahnya sholat sunnah qobliyah. Jadi kalau kita ke masjid itu sholat sunnah qobliyah. Sebelum qobliyah biasanya kan kita sholat sunnah dulu tahiyatul masjid dulu. Ya. Tapi boleh juga satu sunnah itu diniati dua. Kayak misalnya ketika kita nyaur puasa, kemudian sekaligus hari Senin ya. Sekaligus puasa Senin Kemis, niat puasa itu boleh. Nah, ketika kita datang ke masjid, apalagi kalau waktunya misalnya sudah hampir qomat ya, kita datang agak terlambat, itu niatnya qobliyah. Jadi sebelum sholat fardu kan, sebelum maghrib misalnya kita. Nah, diniati juga dengan sholat tahiyatul masjid, boleh juga. Itu justru kelebihan dan enaknya beragama di dalam Islam. Kayak misalnya kita belum dihitung kalau baru niat ya. Kalau kita belum dihitung kalau kita belum melakukan tindakan. Niat jelek itu belum dihitung kalau belum terjadi sesuatu tindakan jelek. Tapi sebaliknya kalau kita baru niat baik mau mendatangi haji, niat mau menyantuni seseorang kok ternyata ada kebutuhan lain, misalnya kita punya rezeki lebih akan menyantuni orang yang butuh, ternyata ada mungkin saudara yang lebih dekat yang lebih membutuhkan, itu niatnya kepada orang itu sudah tercatat, jadi bahkan mungkin double. Jadi kalau niat baik itu pahalanya justru double ya. Kalau niat jelek, nah itu kalau belum dilaksanakan, insya Allah belum dosa lah gitu. Itu saya kira. Jadi Pak Marom atau nuwun, tadi ada beberapa catatan Mas Ardi, jadi mungkin ke depan bisa kita tambahkan itu Pak tentang beberapa sholat yang jarang dilakukan orang, karena saya pernah waktu di Mekah ditanya, Ibu kok sholatnya banyak sekali. Nah, itu ada sholat
wudhu, ada sholat. Ya, Tahiyatul itu. masjid. Nah, nanti kita akan bahas beberapa yang mungkin jarang dilakukan karena ketidaktahuan. Nah, sebagai penutup mungkin sebelum diakhiri Mas Adi, saya tak minta pencerahan terakhir Pak Marom. Manfaat sholat wudhu, apakah benar itu? Saya juga pernah membaca saja sehingga itu saya lakukan. Semacam barang siapa yang melakukan sholat wudhu itu baca seperti jalan tol. Nah, yang dimaksud jalan tol itu yang gimana ya Pak? Jadi itu ada mengatakan bahwa kalau kita itu nanti antrian di hari akhir nanti, mereka yang melakukan sholat wudhu akan mendapat jalan khusus atau semacam jalan tol untuk ya menunggu antrian itu. Apakah itu demikian ya Pak? Terima kasih. Oke, Bu Yuni. Ya, yang disyariatkan memang setelah kita wudhu kita disyariatkan untuk sunnah ya. Memang namanya sunnah itu ada banyak ya, ada beberapa. Bahkan ada sunat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apapun. Misalnya kita ke masjid, apalagi di Masjidil Haram ya. Kita kepingin sholat. Ya, itu Nabi itu sendiri kan malam itu kan katanya sampai bengkak kakinya karena menjalankan sholat. Itu sholat sunnah. Yang sholat sunnah yang kita kenal kan seperti mungkin sholat yang agak lama itu ya, sholat tasbih ya misalnya. Sholat tasbih di mana membaca tasbihnya itu banyak ya, sampai 60 ya, itu membaca subhanallah ya, banyaklah agak lama gitu ya. Dan soal jalan tol besok di sana itu saya kira gini aja lah, semuanya itu kan gini. Memang kita masuk surga, kita dapatkan rahmat itu sama sekali belum tentu karena amal kita. Orang mengatakan kalau amalnya baik nanti insya Allah di sana juga baik. Tapi ada ada hak privasi dari Allah, ya. Rahman dan sifat Rahman dan rahmatnya Allah itu mengalahkan segalanya. Jadi memang itu di mana di dalam berjanji, kita berjanji ada beberapa golongan ya, ada 3 kalau nggak salah itu golongan orang. Nah, salah satu di antara orang yang besok melewati Shiratal Mustaqim dan masuk surga itu ada juga yang secepat kilat kayak buruk. Itu ya orang-orang khusus lah ya, orang-orang khusus. Ya harapannya kita juga bisa semacam itu, artinya kita tidak kesulitan ketika meniti tidak kesulitan ketika ditimbang amal kita ya, antara amal dan baik buruk di dalam mizan ya, timbangan kita mana yang baik. Bermula dari ketika kita menerima buku catatan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 2 golongan, ashabul yamin dan ashabus shimal. Ashabul yamin dan ashabus shimal, yaitu mereka yang menerima buku catatan dengan tangan kanan. Ya, itu insya Allah tangan kanan itu lambang kebaikan. Dan ada juga ashabus shimal, yaitu mereka yang menerima catatan perbuatan kita selama hidup di dunia ini dengan tangan kiri. Itu naudzubillah. Mereka yang lebih berat timbangan kejelekannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang secepat kilat lah ya besok, bahkan ada bi ghairi hisab. Ada juga di dalam surat surat Sabihis, surat Al-A'la, Sabihis marobikal a'la ladzi khalaqa fasawwa, ayat terakhir kan itu hisab yasira ya, itu ada doa yang ketika surat itu dilantunkan sudah selesai, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah semoga ketika kita besok memasuki tahap-tahap perhitungan itu dengan perhitungan yang mudah ya. Salah satu caranya dengan ya berbagai macam amal kebaikan tadi, mungkin juga termasuk sholat wudhu dan amal-amal kebaikan yang lain bisa kita lakukan ya. Oke, gitu Bu Yuni. Mudah-mudahan bisa jelas. Kalau tidak ya nanti bisa dilanjut. Oke. Saya kira nanti bisa dilanjut. Harusnya memang tidak puas karena kan bisa ya Pak ya. Bisa berlanjut lagi. Terima kasih Pak Marom. Sama-sama.
Jadi kami kira cukup Bu Yuni, karena tadi juga sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Ustadz Marom. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz Marom. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini dengan penyampaian doa dari Ustadz Marom, saya akan menarik kesimpulan sedikit tentang pertemuan kita hari ini. Ya Allah, bahwa Al-Quran itu sangat penting bagi kita, umat manusia, sebagai pedoman. Nah, salah satu upaya atau cara kita meyakini dan mengimani tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melalui atau mengimani ayat-ayat qauliyah yang ada di Al-Qur'an. Karena seorang mukmin yang baik itu tak hanya sekedar mencari kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an, tetapi juga mencari ilmu dan kebesaran Allah melalui alam semesta, ya, yang kita sebut dengan ayat kauniyah. Jadi itu penting bagi kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Marom dan Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti minggu depan kita masih ada kegiatan yang sama dan di jam yang sama. Sebelum kita tutup, kami persilakan mungkin kesediaannya kepada Ustadz Marom untuk memimpin jalannya doa pada kesempatan kali ini. Kami persilakan Pak Ustadz Marom. Ya, maturun Mas Ardiansah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini mudah-mudahan akan memberi manfaat dan mudah-mudahan ini terhitung sebagai sebuah majelis ilmu, majelis yang penuh rahmat dan orang akan mencatat sebagai satu amal yang baik. Amin. Alaniyah wa ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Marom. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Pak Ustadz dan kesehatan, senantiasa selalu sehat dan terus bisa berbagi ilmu agamanya kepada yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti kajian Ramadan DAP 1441 Hijriah yang insya Allah akan menggali atau mengkaji tentang tema-tema yang lain. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup bersama kajian Ramadan 1441 Hijriah ini di DAP Undip dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perkenan dan kesediaannya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Yuni dan sami-sami. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Tadi ada, saya mencatat ada 11 orang yang hadir Pak Ustadz. Allah minggu depan lebih banyak. Matur nuwun, sami-sami matur nuwun. Pangapunten. Terima kasih sudah hadir. Sami-sami. Pangapunten keteranganipun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.